Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema perlindungan profesi pers, dan tentunya masih dengan kedua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Kak Zaki dan juga Bang Wibowo. Saya ingin ke Bang Wibowo terlebih dahulu nih di segmen ini. Berkaitan dengan kata kunci ataupun poin pada pembahasan kita sebelumnya, Bang, bahwa sekarang ini kan masyarakat dengan bebas menjalankan fungsi jurnalistik, menyebarluaskan tanpa ada filter nih, Bang. Kalau kita lihat dulu sebenarnya kan kenapa wartawan atau pers ini terdapat kode etiknya, supaya informasi yang diterima oleh masyarakat ini ada filternya. Supaya informasi yang diterima oleh masyarakat ini informasi yang bermanfaat setelah melalui proses filterisasi ini. Sekarang ini kan tanpa ada filter masyarakat. Idealnya seperti apa, Bang? Apakah ada instrumen hukum yang juga membatasi masyarakat luas ini untuk menyebarkan informasi ke publik atau seperti apa? Betul. Jadi sekarang itu kan muncul masalah dulu baru solusi. Betul. Jadi pemerintah ini kan perkembangan media sosial ini kan tidak diantisipasi. Jadi begitu muncul hoak, muncul ujaran kebencian, seseorang dengan bebasnya, ngomong ya, ini ada, saya itu gabung di salah satu grup, itu anggotanya lebih dari 1000. Di situ ada jenderal, ada gubernur, ada wali kota, pejabat, sampai ibaratnya itu tukang kebun ada di situ. Jadi bukan kita persoalan strata sosial ya, tetapi di situ orang bebas ngomong apa saja. Nah ini kan bahaya gitu kan. Kadang saya itu sempat kadang itu ya Allah kataku, ini bukan berarti kita membedakan status sosial, tetapi maksud saya yang saya katakan tadi, nggak ada lagi ini kan. Nah, pemerintah ini masalah dulu baru dirumuskan formulasi solusinya seperti apa. Nah, kalau sekarang itu sudah agak mending, mengapa? Karena hampir semuanya selain pemerintah, penegak hukum, juga banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penguatan literasi digital. Tetapi ini juga tidak ini, mengapa? Ngomong ya, ada orang punya masalah pribadi dengan seseorang, tidak puas dengan kebijakan pemerintah di daerah tertentu, itu langsung ces gitu. Memang ada beberapa yang ditangkap sampai dieksekusi masuk penjara ya. Tapi kan itu tidak solusi. Masa menjarakan warga negaranya sendiri kan. Nah jadi yang paling penting itu adalah ya penguatan literasi digital, terus pemanfaatan sumber daya pemerintah sampai ke tingkat akar rumput ya. Mengapa? Karena sekarang itu di RT itu aja ada grup WA. Betul, dan bahkan informasi, mungkin sampai punya keluarga besar kan, itu punya grup WA kan, dan informasi tidak terbendung sana ya, Bang, tidak terbendung. Nah makanya kalau dulu kan ada sharing filter sebelum di share kan, itu udah ketinggalan sekarang kan. Dulu banyak sekali link-link konten-konten itu yang saya rasakan tuh waktu musim pemilu 2019. Kalau sekarang sudah berkurang karena masyarakat sudah teredukasi dengan baik. Ya tetap ada karena sentimen-sentimen politik, tetapi tidak separah karena ini biasanya momen politik. Yang paling banyak tuh momen politik itu banyak konten hoax, konten provokasi, kemudian ujaran kebencian. Nah, untuk pemilu tahun ini alhamdulillah menurut pemantauan saya itu sudah sangat berkurang dibanding pemilu 2019. Puncaknya 2019 itu. Sentimen agama, sentimen macam-macam lah pokoknya. Malaikat-malaikat itu juga dibawa. Tuhan-Tuhan itu diajak ini kan, diajak ngurusi pilpres gitu nah kan. Sekarang sudah agak mending. Nah, makanya yang paling penting adalah edukasi atau literasi digital ini harus terus kita galakkan. Ya, yang penting itu apa? Jangan pernah berhenti dalam rangka upaya untuk mencerdaskan masyarakat. Mengapa? Karena seperti saya sampaikan tadi kan, masyarakat ini kadang dipengaruhi oleh situasi kondisi psikologi ya. Betul. Ya. Kan nggak bisa kita ini kan, kadang dendam pribadi, masalah keluarga, masalah sosial, korban kebijakan publik segala macam. Ditambah dengan kemudahan akses. Dan saya selalu sampaikan sama ini ya penegak hukum bahwa konflik di dunia nyata itu sebagian besar disebabkan oleh konflik dalam dunia maya. Menjelma dari konflik menjadi konflik di dunia nyata. Inilah kira-kira. Saya ingin ke Kak Zaki nih. Kalau jawabannya adalah penguatan literasi, ini artinya kan balik lagi ke pribadi masing-masing untuk bijak atau tidak dalam menggunakan dan menyebarluaskan sebuah informasi. Nah, saya ingin tanyakan ini perihal dengan instrumen hukumnya, Bang, saat ini seperti apa? Karena memang kalau di pers, di media yang
terdaftar secara legal gitu kan tentu dia terikat dengan kode etik dan lain sebagainya. Tapi informasi yang didapatkan dari masyarakat yang begitu luasnya ini seperti apa filternya idealnya instrumen hukum membatasi di sana, Bang? Ya, orang kan melakukan penyebaran misalnya katakanlah berita-berita hoax misalnya. Kan bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi juga karena kurangnya kesadaran. Ya. Kalau ketidaktahuan kan bisa diatasi dengan literasi. Tapi kalau kurangnya kesadaran itu bukan dia nggak tahu, tapi nggak sadar aja. Kesadarannya kurang. Sama kita misalnya, saya berhenti misalnya tadi di lampu merah gitu ya. Ada beberapa saya lihat, ya langsung aja gitu. Karena itu kan soal kesadaran ya. Okay. Nah, salah satu ciri negara berkembang itu memang tingkat kesadaran masyarakatnya kan masih rendah. Ya, mudah terpancing, kemudian patuh dengan hukum, misalnya kita berhenti karena ada polisi aja di depan itu. Kalau nggak ada polisi kan lewat juga. Kalau di negara maju enggak, kan mereka patuh dengan hukum itu karena mereka sadar manfaat hukum itu. Kalau saya lolos saja ini tabrakan resikonya. Jadi itu kondisinya. Nah, tapi yang mau saya katakan begini, sekarang ini ya jujur aja 10 tahun terakhir ya perubahan sosial di luar kita ini berkembang sangat pesat sekali, sangat cepat sekali. Ya. Saya 10 tahun yang lalu dalam diskusi-diskusi misalnya di rapat-rapat misalnya di Jawa Pos, misalnya di Jakarta atau Sarbato, tidak memprediksi bahwa sekarang di tahun 2020 ke atas ini ya dunia digital ini akan seperti ini. Beberapa teman itu masih yakin dan percaya ya platform cetak itu masih bertahan. Nggak percaya bahwa tapi ternyata dunia itu berkembang lebih cepat sekarang. Cepat sekali perkembangan itu. Sekarang kita hidup di tahun 2024 ini. Kita nggak bisa memprediksi tahun 2025, tahun depan itu akan seperti apa wajah kehidupan kita. Ya. Apalagi sekarang AI misalnya sudah sekarang ini akan masif sekali ini masuk ya. Nanti Mas Bowo ini nanti akan ada saudara kembarnya yang suaranya, penampilannya itu sama persis seperti dia, yaitu AI ya. Yang sekarang belum masuk kan, tapi itu cepat atau lambat itu akan masuk ke kita gitu ya. Sekarang misalnya yang mengantar kita pesan makanan, pesan busana dan itu kan masih orang. Tapi ke depan nanti yang ngantar itu bukan lagi orang tapi drone, ya robot dan sebagainya. Ke depan itu akan seperti itu. Nah, perubahan sosial di luar kita yang sangat pesat ini tidak diikuti dengan instrumen hukum yang ini. Jadi instrumen hukum kita ini lambat dengan mengikuti perkembangannya. Termasuk juga pendidikan kita. Sehingga kita itu keteteran. Itu yang tadi dikatakan misalnya masalah kemudian bermunculan. Mengapa? Karena instrumen hukumnya kita belum siap menyikapi perkembangan zaman ini. Oke, Bang. Itu yang menjadi poin. Artinya instrumen hukum ini tidak mampu mengejar perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen terakhir, Bang. Semakin menarik pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.